Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my assignment. And today in this video saya akan menjelaskan materi mengenai teori evolusi dan rekayasa reproduksi menurut ilmu pengetahuan Barat dan Islam sebagai UAS mata kuliah IADBD dengan dosen pengampu Ibu Robiah MPD. First of all, let me introduce myself. My name is Adinda Prilia Putri. I am from Class A of TBI Study Program 2021. Oke, sebelum saya mulai, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi apa saja nih yang akan saya bahas. Pada pembahasan kali ini, pada video kali ini, ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu teori evolusi. Lalu terbagi lagi menjadi teori evolusi menurut ilmu pengetahuan Barat dan menurut ilmu pengetahuan Islam. Dan untuk poin yang kedua yaitu rekayasa reproduksi dan terbagi lagi menjadi rekayasa reproduksi menurut ilmu pengetahuan Barat dan menurut ilmu pengetahuan Islam. Baik, untuk poin pertama yaitu teori evolusi. Teori evolusi atau definisi dari evolusi sendiri adalah suatu perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara bertahap dan membutuhkan waktu yang lama dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Evolusi dibagi menjadi 2 macam, yaitu evolusi progresif atau kemungkinan bertahan hidup, dan yang kedua yaitu evolusi regresif, kemungkinan menjadi punah. Nah, contoh dari evolusi progresif adalah manusia, sedangkan contoh dari evolusi regresif adalah dinosaurus. Baik, masuk pada poin A, yaitu teori evolusi menurut ilmu pengetahuan Barat. Nah, definisi ataupun penjelasan mengenai teori evolusi menurut ilmu pengetahuan Barat diantaranya adalah yang pertama, Lamarck. Lamarck beranggapan bahwa individu dalam spesies yang sama memiliki karakteristik yang identik. Misalkan, pada zaman dahulu menurut Lamarck, semua jerapah berleher panjang dan semua gajah memiliki belalai yang pendek. Lalu kemudian Charles Darwin. Darwin sendiri menduga bahwa asal-usul kehidupan dan spesies berdasarkan adaptasi terhadap lingkungan. Darwin menyatakan bahwa spesies makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama menjadi berbeda satu sama lain akibat kondisi alam. Contohnya, pada zaman dahulu, menurut Darwin, ada jerapah yang memiliki leher panjang, namun ada juga yang memiliki leher pendek. Masuk pada B, teori evolusi menurut ilmu pengetahuan Islam. Dalam Al-Quran, secara jelas dan terperinci dijelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Menurut Islam, manusia diciptakan dari tanah. Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 7-8 yang artinya sebagai berikut. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Nah, menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan 4 cara, yakni yang pertama, Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, lalu yang kedua, Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, yang ketiga, Nabi Isa diciptakan tanpa seorang ayah, dan yang terakhir, manusia biasa diciptakan melalui proses pencantuman sperma dalam rahim manusia. Namun, kita sebagai mahasiswa, jika ditanyakan mengenai penciptaan manusia, tidak sepatutnya dong jika hanya menjawab dari tanah. Kita sebagai mahasiswa sepatutnya menjawab bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, sedangkan Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, kemudian menikah, lalu terjadilah pencantuman sperma dalam rahim manusia. Seperti itu. Baik. Lanjut pada poin kedua, yaitu mengenai rekayasa reproduksi. Rekayasa reproduksi adalah suatu usaha untuk mengembangbiakkan makhluk hidup dengan cara rekayasa tahapan-tahapan proses reproduksi yang berlangsung secara alami. Rekayasa reproduksi tidak hanya dilakukan pada tumbuhan dan hewan, tapi manusia pun juga bisa dijadikan objek dalam teknologi. Masuk pada A, rekayasa reproduksi menurut ilmu pengetahuan Barat. Yang pertama, cloning.
suatu usaha manusia untuk menciptakan suatu organisme dengan cara duplikasi dengan cara aseksual adalah definisi dari cloning sendiri. Contohnya yaitu di Skotlandia, Dr. Ian Wilmot yang menjadikan sel telur domba yang telah direkayasa menjadi seekor domba tanpa ayah. Kemudian kultur jaringan. Kultur jaringan sendiri adalah suatu metode pemeliharaan bagian tumbuhan yang sudah diisolasi dari tanaman induknya pada medium buatan dalam kondisi steril secara in vitro. Nah, metode kultur jaringan ini dikembangkan untuk membantu memperbanyak tanaman. Kemudian hibridasi. Apa sih hibridasi? Hibridasi merupakan teknik yang dilakukan dengan pencairan bibit-bibit unggul dengan menghilangkan dua varietas yang memiliki sifat unggul. Nah, teknik ini dapat digunakan pada hewan dan tumbuhan. Lalu kemudian inseminasi buatan. Teknik yang hanya menggunakan sperma dari induk jantan yang kemudian akan disuntikkan kepada induk betina disebut inseminasi buatan. Teknik ini mempermudah pengiriman dari satu negara ke negara yang lain karena yang dibutuhkan hanyalah sperma jantan individunya. Dan yang terakhir adalah bayi tabung. Nah, bayi tabung adalah teknik rekayasa metode pembuahan yang berlangsung di dalam tabung. Proses teknik pembuatan bayi tabung terjadi di luar tabung dan inseminasinya terjadi di luar tubuh. Teknik ini dijadikan jalan pintas, tapi teknik ini berpeluang kecil untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan kemudian yang terakhir, B. Rekayasa reproduksi menurut ilmu pengetahuan Islam. Dalam pandangan Al-Quran, pertimbangan moral dan penelitian sangatlah penting. Proses rekayasa tidak masalah jika banyak memberikan kemaslahatan bagi umat. Semua teknik rekayasa reproduksi yang pernah diterapkan di dunia barat memang banyak yang menyimpang dari Al-Quran. Salah satu contohnya adalah cloning. Bukan tanpa alasan Islam melarang sesuatu, tapi pasti ada alasan yang masuk akal, yang logis. Cloning sendiri dapat mengakibatkan fatal apabila tidak memilih mana nih cloning yang baik secara agamis dari segi pengetahuan etis. Dengan kata lain, harus memilah dan memilih cloning bagaimana yang dilarang. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Okay guys, that is all for me. I hope you can enjoy my video and then I hope you can understand my explanation about this material. I'm sorry if there is some word, something, and some attitude wrong from me. I'm sorry. Thank you for watching. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.